Shalom. 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 Shalom, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Senang bisa bertemu kembali dengan pemirsa. Kita bisa bersama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini pelajaran kita adalah percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kita akan mempelajari dengan detail, tetapi sebelum itu kita mari berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas pelajaran yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa pelajari, kami bisa diskusikan, dan kami akan diskusikan bersama-sama. Bantu kami untuk bisa mengerti, bantu kami untuk bisa mempelajari dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Baik, kita memasuki pelajaran dengan judul percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ini kalimat yang singkat, sederhana, tapi sangat powerful ya. Coba kita masuk kepada ayat hafalan di Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi ini pasti ayat adalah latar belakang. Nanti kita lihat di pelajaran selanjutnya mengapa ayat ini muncul, tentu tidak tiba-tiba. Ada yang mendasarinya. Masih berhubungan dengan pelajaran minggu lalu, ya, masalah konsep keselamatan ya. Di sebagian ya pada saat itu masih kabur, dan bahkan sampai sekarang ini juga masih sering persoalan ya, mengenai keselamatan hanya oleh iman ya, tanpa mengandalkan apa? Perbuatan hukum Taurat. Jadi kita masih sepertinya tidak bisa terima ya sepenuhnya kalau dibilang bahwa keselamatan itu murni hanya karena apa? Hanya oleh iman ya, tidak mengandalkan perbuatan hukum Taurat ya. Tapi dikatakan, entah mengapa dikatakan kita cenderung mengandalkan perbuatan kita seolah-olah itu dapat menambah keselamatan kita. Ya, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama ya di pengantar ini kalimat yang sebenarnya saya tidak perlu jelaskan lagi. Ya, ada kecenderungan ya di antara kita, termasuk kita umat Advent, tidak rela ya, selalu mau menambahkan bahwa keselamatan itu adalah karena iman dan perbuatan ya. Ini jelas hanya iman, tidak bisa apapun yang kita buat itu tidak ada andilnya di dalam keselamatan kita ya. Nah, diteruskan Paulus ya pelajaran ini, mengapa seperti itu? Karena pada saat itu banyak yang meributkan masalah ketaatan, termasuk salah satunya apa? Sunat, hukum sunat ya. Jadi orang-orang Yahudi asli yang menerima hukum sunat itu tidak sudi ada orang yang menjadi Kristen pada saat itu yang belum disunat ya. Itu salah satu yang menjadi sumber persoalan pada saat itu ya. Jadi ini masalah apa? Masalah doktrin ya. Karena dikatakan kalau ada orang yang tidak menerima sunat nggak bisa diselamatkan ya. Ini doktrin pada saat itu. Padahal Paulus bilang keselamatan itu hanyalah karena kasih karunia Allah. Itu makanya di ayat hafalan dikatakan yang kukehendaki sebenarnya ya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jangan sampai ya, kenapa mereka katakan seperti itu ya. Kita tahu bahwa orang Yahudi melakukan hukum Taurat, bahkan sangat banyak sekali ya, banyak sekali turunan-turunan dari hukum Taurat itu mereka melakukan dengan sempurna, tetapi mereka tidak pernah menerima Yesus sebagai Mesias, tidak pernah mengakui Yesus sudah bangkit ya. Lalu ajaran-ajaran itu masuk kepada ajaran apa? Ajaran kekristenan pada saat itu. Belum lagi muncul pengajar-pengajar palsu. Ya, pengajar-pengajar palsu yang memberikan apa?
memberikan pemahaman-pemahaman yang lain, ya, bahwa pentingnya apa? Pentingnya kekuatan kita atau kehebatan kita sebagai manusia. Nanti kita pelajari apa sih hal-hal yang dulu dianggap hebat sekali, ternyata bukan itu. Yang dikehendaki adalah apa? Mari terima Dia yang sudah bangkit, ya, yang sudah bangkit, yang menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang diajar. Dan konsep keselamatan ini, ya, sering sekali sampai sekarang masih belum bisa kita terima. Bahkan kalau kita mau mengakui lahirnya Protestan sebenarnya karena persoalan apa? Persoalan iman dan perbuatan. Karena di mana sebelumnya kalau ajaran yang menyebar adalah kalau mau selamat, kalau mau diampuni, ya, maka ada keselamatan yang bisa ditawarkan oleh seorang tokoh, ya, tokoh agama yang mengaku bahwa mendapatkan mandat, ya, mendapatkan mandat bisa memberikan keselamatan tentu dengan melakukan perbuatan tertentu. Nah, jadi dari situlah, ya, oleh karena pemahaman yang seperti itu salah, maka lahirlah yang disebut Protestan. Seharusnya di kalangan Protestan konsep keselamatan itu seharusnya sudah clear, karena keselamatan, ya, melalui perbuatan bukan itu yang benar, tapi keselamatan adalah murni karunia Allah dan hanya oleh iman, ya, hanya oleh iman. Perbuatan adalah bukti nyata penerimaan kita terhadap kasih karunia itu. Tapi perbuatan bukan membuat kita selamat, ya, tetapi perbuatan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Itulah nanti yang kita coba lihat, ada beberapa poin di sini ketika Paulus dan rasul-rasul muda lainnya mengabarkan Injil, mereka menghadapi pertentangan yang luar biasa, ya, ujian yang luar biasa terkait konsep keselamatan ini, terutama mengenai hukum sunat. Maka apa? Salah satu nanti yang kita akan pelajari, ya, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya, dibandingkan mengandalkan kekuatan manusia di dalam mengerjakan pekerjaan keselamatan ini. Lalu bukti bahwa kita bertobat, nanti kita akan mengalami perubahan yang radikal, ya, yang tadinya kita menganggap bahwa hal-hal lahiriah lah yang penting, tetapi apa? Kalau kita sudah bertobat, ternyata keyakinan kita atau percaya sepenuhnya kepada Kristus, itulah yang menjadi apa? Menjadi bukti bahwa kita mengalami pertobatan. Dan kemudian bukti pertobatan adalah bahwa kita akan mengalami pengalaman rohani yang progresif. Artinya tidak langsung sempurna, tetapi apa? Semakin hari semakin dekat. Itu yang akan kita pelajari di dalam 1 minggu ini, Saudari Beatrice dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing atas pengantarnya. Di pelajaran pertama, judul Bersukacita dalam Tuhan. Pada pelajaran kali ini, Paulus dengan spesifik berkata bahwa berhati-hati akan guru-guru palsu. Pak Tobing, mengapa guru-guru palsu ini sangat berbahaya? Mohon bantu uraiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Beatrice yang sudah membuka pemikiran kita terhadap inti dari pelajaran hari ini. Mari kita fokus kepada Filipi 3 ayat 1 sampai 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Metode ini teknik Paulus menyampaikan pesan di awal, ya. Di awal dia sudah bicara akhirnya. Ya, ini unik ini ya gayanya ya. Pembuka dia mulai kata akhirnya. Apa akhirnya? Apa kesimpulannya? Bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah dalam Tuhan. Mengapa? Mengapa ini menjadi kesimpulan gitu ya? Atau Paulus di awal sudah memberi langsung kesimpulan. Jadi nanti apapun yang kita perbincangkan berikut, itulah kira-kira ya yang akan disampaikan Paulus ini. Apapun yang kita bahas ini, akhirnya nanti, ya, saudara-saudaraku jemaat Filipi, dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, ini kunci dulu di awal. Kenapa? Lalu dia katakan gini, ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ya, hal apa sih? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, jadi kalau kita lihat Paulus di awal dia membuka sesuatu dengan yang positif. Ya, tapi itu sudah langsung kesimpulan. Kalau tidak salah,
ini teknik deduktif namanya ya, kalau tidak salah ya, atau induktif, saya agak lupa. Jadi langsung kesimpulan baru rincian turunan ya. Ada teknik lain, turunan dulu atau rincian dulu baru kesimpulan di akhir. Ya, nanti boleh pemirsa cek apakah ini deduktif atau induktif metodenya. Nah, apa yang isi yang Paulus mau tekankan? Hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi kalau udah disebut, Paulus sampai sebutkan hati-hati, ada sesuatu yang serius yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Filipi. Kalau tidak serius, kalau tidak punya concern yang luar biasa, Paulus tentu tidak sembarang ngomong hati-hati. Ini ada warning yang sangat keras, bahkan sampai 3 kali ya, ya hati-hatilah ya, apa yang perlu apa yang perlu dihati-hatikan oleh orang-orang atau jemaat di Filipi. Pada saat itu ya, banyak sekelompok guru palsu ya, guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tentunya palsu. Nah, dia katakan siapa yang perlu dihati-hatiin? Pertama, anjing-anjing. Ya, ini terkesan kasar bagi kita. Bahkan baru dikeluarkan undang-undang di negara kita. Siapa yang mengatakan anjing kepada orang lain itu bisa dituntut pidana. Ya, ini baru disahkan ini. Ya, tapi kata anjing-anjing dulu di daerah Filipi pada saat itu, ini sebuah istilah yang sudah diterima oleh orang banyak, bahwa anjing-anjing itu menunjukkan kepada orang-orang yang tidak beragama di Israel. Jadi, dan itu dulu terkesan tidak kasar, ya, terkesan bukan pelecehan, tapi itulah dulu terminologi atau istilah yang sudah diterima oleh umum. Kalau disebut anjing-anjing, itu adalah orang-orang jahat atau yang tidak beragama di Israel. Lalu guru-guru palsu ya, guru-guru palsu juga dianggap orang jahat. Maka ketika bicara anjing-anjing, itu juga menunjuk kepada siapa? Kepada guru-guru palsu yang dianggap pekerja-pekerja yang jahat. Siapa lagi yang dimaksud? Ya, penyunat-penyunat yang palsu. Ya, penyunat-penyunat yang palsu. Di di apa yang dimaksud dengan penyunat-penyunat yang palsu? Bukan teknik menyunatnya yang salah, tetapi orang-orang yang memaksakan sunat kepada orang-orang percaya non-Yahudi, ya, itu bertentangan dengan keputusan sidang para rasul. Itu sudah pernah diputuskan di Kisah 15 bahwa ya, orang yang mau menjadi Kristen tidak dipaksakan, ya, tidak harus dipaksakan, harus disunatkan, ya, gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kan sunat itu pertama dulu Abraham ya, lalu diteruskan oleh orang Yahudi ya. Ini sebenarnya kebiasaan Yahudi ya. Nah, inilah yang dimaksud. Oleh karena itu dikatakan menariknya penawarnya dari semua ini ya, penawarnya dari semua ini dikatakan apa? Di ayat 1, bersukacitalah dalam Tuhan ya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nanti mengapa ya, ini nanti pelajaran ini akan semakin lengkap ketika nanti panelis Saudara Fajar akan melengkapi dengan pelajaran hari Senin ya. Ya, di pelajaran berikutnya nanti itu ada lagi ya, ada lagi selain masalah ajaran palsu ini, ada lagi hal-hal yang digunakan, yang dipakai oleh orang-orang pengajar anjing-anjing itu atau orang-orang jahat pada saat itu atau guru-guru palsu itu, yang untuk dijadikan sebagai tolok ukur keimanan atau tolok ukur sebuah pertobatan ya. Maka sudah dikunci, bersukacitalah. Jadi mengapa dikatakan seperti itu? Saudara-saudara sekalian pemirsa The Safe Ministry, ketika kita membawa ajaran yang benar, tentu akan banyak pertentangan, akan banyak yang kontra dengan kita. Apalagi kita tahu pada saat itu sunat sudah menjadi budaya. Ya, sunat sudah menjadi bagian dari agama, ya, menjadi budaya. Maka kalau ada orang yang mau bertobat, kalau tidak disunat itu dianggap nggak boleh, itu najis itu. Ya, nggak boleh. Nah, ini
Ya, siapapun yang membawa Injil pada saat itu akan mengalami pertentangan, terutama dari kaum-kaum Yahudi keras yang memaksakan harus sunat. Ya, belum lagi ditambah nanti dengan embel-embel yang lain, ya, ditambah lagi dengan embel-embel yang lain. Kalau mau jadi Kristen harus begini, harus begini, harus begini. Banyak sekali syarat. Oleh karena itu dikasih awalnya. Nanti ketika kalian menghadapi pertentangan, kuncinya satu kok, bersukacitalah. Karena ketika kita bersukacita di dalam Tuhan dikatakan, walaupun kita menghadapi banyak pertentangan, banyak ajaran-ajaran palsu, kita ditekan dengan berbagai ditentang dengan ajaran-ajaran yang berbeda dari sebenarnya, kita bisa saja mungkin merasa terjepit, tapi kuncinya dikatakan apa? Bersukacitalah dalam Tuhan. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa apapun yang terjadi, sesulit apapun yang tekanan yang kita hadapi, ketika kita membawa kebenaran, bersukacitalah di dalam Tuhan. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Selanjutnya, pelajaran yang akan kita pelajari berjudul Kehidupan Masa Lalu Paulus. Mengapa di sini Paulus menceritakan mengenai kehidupan masa lalunya dan apa yang ingin kita pelajari dari kehidupan masa lalu Paulus? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Same Ministry ya. Jadi pembahasan kita semakin seru ya. Apalagi berbicara tentang Paulus memiliki pengalaman masa lalu yang bisa dikatakan juga hebat tapi ya buram juga ya. Karena semuanya itu tidak ada gunanya di hadapan Kristus ya. Tapi bagi Rasul Paulus, apakah artinya sih membanggakan masa lalu ya? Artinya bahwa apa yang dilakukan Paulus itu pada masa-masa lalu itu bukan kaleng-kaleng ya. Dia adalah seorang ahli Taurat ya, orang Farisi. Dia mengetahui akan segala sesuatu. Tapi apakah hal itu memberikan satu kebanggaan sendiri bagi Paulus? Ketika Paulus justru mengenal akan Kristus, hal-hal yang lahiriah, yang seperti itu gitu ya. Bahkan dia juga disunat. Dia mengaku bahwa dia disunat pada hari yang ke-8. Dia adalah salah satu keturunan dari kaum Benjamin ya. Bagaimana dia katamnya ya, mengetahui dan memahami akan isi hukum Taurat dan bagaimana dia menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dia sangat begitu radikal untuk mendorong orang-orang Yahudi itu untuk menuruti hukum Taurat ya, secara letterlek ya. Bisa dikatakan bahwa dia sangat membenci orang-orang yang menolak akan aturan-aturan hukum Taurat ya, bahkan aturan-aturan secara lahiriah. Tapi pemirsa The Safe Ministry, ketika dia mengenal akan Kristus, itu semuanya tidak ada gunanya. Justru hal-hal yang ajaran-ajaran yang begitu yang secara lahiriah itu akan membutakan terhadap kesempatan dia untuk memperoleh keselamatan tentang Kristus. Jadi dia mendorong kepada orang-orang Filipi. Dia sendiri adalah orang Yahudi ya, orang Yahudi. Bahkan dia membuat satu perbedaan. Begini Beatrice. Ada perbedaan. Orang-orang yang percaya, orang-orang Yahudi yang percaya, tapi dia justru menyebarkan ajaran-ajaran sesat yang tadi dikatakan oleh saudara Elvin ya. Nabi-nabi palsu ya, pengajar-pengajar sesat. Dibandingkan dengan orang non-Yahudi, tapi dia hidupnya bergantung kepada Kristus. Hidupnya bergantung kepada Kristus. Mana yang kita mau ikuti? Ini satu hal yang luar biasa sekali loh. Mari kita coba baca ya di dalam Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih daripada itu. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya dia betul-betul dia sangat fasih, sangat menguasai katam ya dari hukum Taurat. Tapi ketika dia mengenal Yesus Kristus, lagi-lagi ya, apa yang dia lakukan itu tidak ada gunanya karena keselamatan itu hanya kasih karunia Tuhan dan kita didorong untuk memiliki iman kepada Kristus supaya itu bertumbuh di dalam diri kita. Nggak ada gunanya Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry kehidupan masa lalu Paulus itu
Bahkan dia memiliki sesuatu yang hebat yang mungkin orang lain akan membanggakan itu. Tapi di hadapan Kristus, sekali lagi, hanya kepada Kristus saja yang memberikan keselamatan, karunia yang luar biasa. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Topik kali ini kita akan mendiskusikan yaitu hal yang benar-benar penting. Pada kali ini, hal apa yang benar-benar penting yang harus kita ketahui dan kita pelajari? Silakan Pak Tobi. Baik, meneruskan yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Fajar. Nah, sekarang sebenarnya hal yang benar-benar penting itu apa sih? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Fajar. Pada saat itu, para guru-guru palsu ini menekankan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ya, salah satunya sunat, ya kan? Lalu kalau soal sunat, istilahnya Paulus, aku kurang jauh di apa? Ya, aku sangat jauh di hari ke-8 aku sudah disunat, ya, gitu kan. Lalu bukan hanya itu, aku ini Ibrani asli suku Benyamin, ya kan? Ya, jadi karena pada saat itu ya pertentangan yang dihadapi oleh rasul-rasul di awal-awal dulu itu adalah kuatnya pengaruh Yahudi di kekristenan, ya. Kuatnya pengaruh Yahudi di kekristenan. Ingat, Yahudi itu adalah sebuah agama, ya. Jadi kuatnya pengaruh agama Yahudi itu di kekristenan sehingga standar-standar kejahudian itu mau dibawa, ya kan? Standar-standar kejahudian itu mau dibawa. Orang Yahudi bangga, ya, yang lahir asli Yahudi, apalagi kayak Paulus, apa yang secara lahiriah apa yang kurang untuk dia banggakan? Wah, tadi sudah disebut dia orang Farisi, nggak gampang jadi Farisi, ya. Seleksi menjadi Farisi itu nggak gampang, ya, sangat sangat Yahudi banget ya, sangat Yahudi banget. Bicara hukum Taurat, kurang kurang apa penurutan dia? Bicara bicara masalah kefanatikan terhadap pelaksanaan hukum Taurat, ya, hukum Taurat jadi kurang apa? Saking fanatiknya dia, semua dia di luar Yahudi dia mau bunuh, kan gitu kan? Tapi hal lahiriah itulah justru yang membuat dia apa? Dibutakan Tuhan. Ditangkap Tuhan, dia dibuat buta, baru dibuka lagi matanya. Setelah dia buta, ya, ketika dia membanggakan hal lahiriahnya itu, ya, itu ternyata apa? Itu adalah suatu kebutaan. Lalu Tuhan buka. Bukan itu. Bukan nilai-nilai kejahudianmu itu, ya. Bukan nilai-nilai kejahudianmu itu. Bukan hal-hal lahiriahmu itu, ya, yang berharga, ya, tetapi hal yang benar-benar penting akhirnya apa, ya, kalau kita baca seterusnya dikatakan dulu yang kuanggap keuntungan itu justru sekarang kuanggap kerugian, ya, justru sekarang kuanggap kerugian. Dulu yang kuanggap kehebatan justru itu kuanggap apa, kuanggap bukan kehebatan. Lihat Paulus itu sebenarnya, saya, ya, ini dia sudah karirnya itu lagi bagus banget. Dia menjadi bintangnya saat itu. Seandainya Tuhan tidak tangkap, dia tokoh besar Yahudi pasti, ya. Seandainya Tuhan tidak butahkan. Tapi apa? Bukan hal lahiriah itu yang membawa kesembuhan rohani, ya. Tetapi justru apa? Ya, justru dikatakan apa? Perlu bergantung kepada Kristus. Ya, itulah makanya, ya, makanya keluarlah ayat ini, yang ku kehendaki ialah apa? Perlunya bergantung. Pemirsa The Safe Ministry, kita sering sekali saat ini di dalam melakukan pelayanan kita, ya, anggaplah kita mengklaim kita sedang meneruskan pekerjaan yang dikerjakan oleh rasul-rasul. Kita sering sekali menganggap hal-hal lahiriah kita inilah faktor yang membuat kita sukses. Apa hal-hal lahiriah di kita? Oh, misalnya kalau sekarang kehebatan pengetahuan kita, kehebatan tingginya sekolah kita, kehebatan pengaruh kita, ya, banyaknya gelar yang kita punya, ya, hebatnya jabatan kita. Ini hal-hal lahiriah. Kenapa saya katakan begitu? Ya, hal-hal seperti ini, coba kalau kita baca bagaimana Paulus ketika memperkenalkan diri kepada jemaat-jemaat, dia tidak pernah bilang akulah Paulus, Farisi yang hebat dulu itu, Sanhedrin, nggak pernah. Dia buka identitasnya pada saat ini karena ini sudah parah banget pada saat itu Paulus melihat di Filipi.
Kamu pikir saya kurang jauh di apa? Kan ya dia sampai ngomong gitu. Dia buka itu setelah memang dia lihat ini orang kok, kalian ini kok terlalu mengandalkan lahiriah. Lihat, setiap dia memperkenalkan diri di surat, memberikan surat kepada jemaat-jemaat, dia tidak pernah menunjukkan siapa hebatnya dia di masa lalu. Bapak Ibu pemirsa The Safe Ministry, jangan pakai ya mimbar-mimbar gereja itu untuk menghabiskan waktu memperkenalkan diri, siapa, apa kehebatan kita di luar gereja, atau bahkan apa kehebatan kita di dalam organisasi. Bukan itu, ya, bukan itu. Jangan sampai ini kita ulang kesalahan yang dilakukan oleh Kristen mula-mula dulu yang dipengaruhi oleh kejauhan itu. Ya, atau bahkan mungkin ya kejauhan dulu itu menjadi ukuran. Nah sekarang keadvenan, ya apa sih keadvenan misalnya? Oh hari Sabat, nggak makan ini, nggak minum ini, nggak ini. Apakah itu yang langsung kita mau tonjolkan? Atau mungkin kita yang beranggapan, oh saya lahir di Advent, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai dokter, saya selalu sekolah di Advent. Kurang Advent apa saya? Ini juga harus hati-hati. Bukan itu. Hal yang benar-benar penting adalah apa? Kita melihat, ya, sama seperti kisah di Yohanes 9 ketika ada orang yang lahir buta, nggak pernah melihat dunia apapun, tapi dia punya iman. Dia punya iman. Dia bergantung kepada Allah. Bukan kehebatan hal-hal lahiriah yang nempel di tubuh kita itu. Yang nempel bukan itu. Tapi dia punya iman. Dia percaya bahwa ini ada, bahwa orang ini yang bernama Yesus ini bisa menyembuhkan dia. Semuanya itu apa? Adalah kebergantungan kita kepada nilai-nilai surga, bukan nilai-nilai duniawi. Itulah hal yang benar-benar penting. Demikian pemirsa di Shape Ministry dan saudara. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari iman kepada Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari iman Paulus kepada Kristus? Silakan Pak Fajar. Ya, Petris dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi semakin dalam ya kita mengupas tentang Rasul Paulus ini ya. Nah, sekarang kita udah masuk bagi apa sebetulnya yang dimaksud dengan iman kepada Kristus ya. Tentunya kita tidak terlepas dari pengalaman kehidupan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu berubah ya, berubah secara ekstrim ya di jalan menuju Damaskus, yaitu ketika dia dibutakan oleh Kristus selama 3 hari dia merenung, kemudian dia didoakan oleh seorang nabi Tuhan ya. Dia menukar kehidupan lamanya yang berdasarkan hukum menjadi kehidupan dengan menghadirkan Kristus di dalam dirinya sendiri. Menghadirkan Kristus di dalam dirinya sendiri. Tidak mudah bagi Rasul Paulus ya. Karena dia juga merasa membanggakan ya pencapaian yang selama ini yang dia lakukan ya. Menjadi seorang Farisi, ahli Taurat, dia diutus, dia membawa surat resmi untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang orang-orang Kristen yang pertama, dan dia banggakan itu. Tapi ketika dia harus mengalami perubahan yang radikal, yang sangat ekstrim, dari seorang yang begitu kuat keyahudiannya menjadi seseorang yang serupa dan mirip seperti halnya Kristus, tidak mudah bagi dia. Tapi dia lakukan itu dan dia mendapati bahwa di dalam Kristus dia memperoleh satu janji keselamatan, ketenangan hidup, ketenangan hati. Nah, sekarang bagi kita, bagaimana kita memiliki iman kepada Kristus ya. Sekali lagi, penjelasan daripada Paulus sebagai persiapan ya untuk kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus, yang mana Kristus itu adalah sebagai kepala daripada segala sesuatu, baik itu yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Tetapi oleh dia kita berada di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam Kristus ini ada satu rencana keselamatan, yaitu hikmat, iman, dan penyucian, serta penebusan. Ada satu ayat yang menarik di sini ya. Bagaimana kita bisa belajar dari Filipi 3 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi ya, semuanya itu ya,
karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi karunia anugerah diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus itu oleh karena kepercayaan, oleh karena iman dia, percaya dia kepada Kristus. Jadi pemirsa The Safe Ministry, oleh karena kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus, semuanya hal-hal yang dibanggakan secara lahiriah itu kita tinggalkan. Itu semuanya adalah sampah. Kita berada di dalam Kristus, di dalam Kristus. Jadi jangan bangga ya menjadi seorang Advent ya. Datang tiap hari Sabat, tidak makan makanan haram, memberikan perpuluhan, turut serta mengambil bagian di dalam kebaktian gereja, kemudian menduduki jabatan yang strategis, bahkan menjadi ketua jemaat. Dan khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan, gembala jemaat, merasa bangga menjadi direktur di konfren, bahkan ketua konfren, bahkan mungkin menjadi ketua uni, bisa naik ke jabatan. Itu semuanya bukan karena kebanggaan sendiri ya, tapi oleh karena karunia Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita semuanya. Oleh karena itu kita juga mau menurut mentaati ya. Jadi iman kepada Kristus itu jauh lebih besar daripada semuanya itu. Lebih besar daripada semuanya. Paulus mendorong kita supaya kita berada hidup di dalam Kristus dan memiliki kepercayaan dan iman hanya kepada Dia. Hanya kepada Kristus saja, tidak lebih daripada semua. Kalau kita sudah percaya dan beriman kepada Kristus dan kita tahu hanya Kristuslah yang memberikan keselamatan, hal-hal itu semuanya bisa kita lakukan dengan sukacita sebagai wujud respon perbuatan tindakan kita, bahwa bukti bahwa kita memiliki iman kepada Kristus, kita mau menjadi taat kepada Kristus melalui perbuatan-perbuatan yang nyata, turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Di topik hari Kamis, yaitu berjudul Hanya Satu Hal, Mengenal Kristus. Mengapa penting bagi kita untuk harus mengenal Kristus? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Silakan Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ini melanjutkan apa yang dijelaskan di pelajaran yang hari Rabu ya. Bagaimana sih kita mengenal akan Kristus? Satu hal yang kita miliki ya. Bagaimana kita mengenal akan Kristus dan percaya sepenuhnya hanya kepada Dia ya. Melalui firman-Nya yang tertulis tentunya Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca dan menghafal ayat hafalan ya. Bukan secara lahiriah berbicara, tetapi kita menghidupkan. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menghidupkan semua apa yang kita baca. Kalau kita mau mengenal ya, Kristus ada di dalam Alkitab itu sendiri. Kita belajar, kita membaca akan kisah Dia, akan penderitaan Dia, dan bagaimana kebangkitan Dia, apa yang diajarkan oleh Dia. Kemudian kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan satu bukti bahwa kita memang betul-betul mengenal akan Kristus. Nah, semakin kita mengenalnya, semakin kita dekat dengannya. Dan tentunya kita akan meminta ya bantuan Roh Kudus, oleh karena kita tidak hidup pada waktu masa Yesus itu berada di atas dunia ini. Tidak seperti halnya dengan murid-murid Yesus ya, pada waktu itu mereka mengenal Yesus bertatap muka, mengenal karakter Dia, bagaimana mereka melewati semua pelayanan Dia ya. Kalau kita hanya bisa mengenal dengan Dia melalui Alkitab, firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Tentunya dengan doa yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kita tentunya akan meminta bimbingan Roh Kudus, semakin kita akan mengenal kepada Kristus. Nah, kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya yang membawa kita kepada kehidupan yang baru. Kita mengetahui bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristus di atas dunia itu memberikan inspirasi bagi kita. Bahkan kebangkitannya Dia itu, bahwa kita itu tidak menaruh percaya kepada seseorang yang memang
tidak terbukti. Tapi Yesus ini membuktikan dia bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia adalah Kristus, anak domba Allah yang disembelih. Bahkan dia harus melewati itu semuanya, mati di atas kayu salib. Bahkan dia bangkit, hidup, kemudian dia naik ke surga. Kepada siapa lagi kita harus menaruh percaya? Kalau tidak hanya kepada Kristus. Dan satu-satunya kita mengenal Kristus, yaitu dengan membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan dia setiap hari. Cara lain yaitu dengan terus berlari kepada tujuan, yaitu garis akhir hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus, yaitu kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Kristus. Tujuan kita, ya memang kita semua mau naik ke surga ya, tapi kita masih ada di atas dunia ini. Kita tetap fokus kepada tujuan semula, yaitu akan janji kehidupan kekal, janji keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Kalau kita tidak fokus kepada tujuan ini, ya kita pasti akan melenceng ya. Tujuannya nanti akan melenceng dan tidak ada di dalam rel yang benar kepada Kristus. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, cobalah mengenal Kristus melalui firman Tuhan, membaca, maupun berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita semakin dekat kepada Dia dan kita berada di dalam Kristus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, luar biasa pelajaran 1 minggu ini. Hal-hal prestasi-prestasi kita baik di masa lalu maupun pada saat ini, semua kehebatan-kehebatan kita itu semuanya tidaklah menjadi pemain utama atau tidak berguna sama sekali ketika kita melakukan pelayanan atau pekerjaan keselamatan ini tanpa mengandalkan kuasa kepada Kristus. Hanyalah kuasa Kristus yang bisa memberikan kekuatan bagi kita di dalam membawa pekabaran keselamatan. Ya, sehingga pekabaran yang kita bawa itu adalah pekabaran yang penuh kuasa, oleh karena bukan kuasa kita tetapi kuasa Kristus. Biarlah hari demi hari ketika kita sendiri juga mengalami pertobatan, biarlah pertobatan kita semakin hari semakin meningkat. Oleh karena apa? Karena kita menyerahkan diri kita kepada pengenalan kita kepada Kristus. Karena sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan adalah apa? Kita memang mengenal Dia. Jangan sampai kita ada di gereja ini, jangan sampai kita ada di dalam tugas pelayanan, tapi kita belum mengenal siapa sesungguhnya yang kita layani, siapa sesungguhnya yang kita sembah. Jangan sampai kita melakukan tugas pelayanan ini, ternyata ego diri kita yang kita layani. Jangan sampai kita menganggap beribadah dan menyembah, ternyata diri kita sendiri yang kita sembah. Oleh karena itu mari kita kembali ke kasih yang sebenarnya, ke konsep yang sebenarnya. Biarlah itu kita mengakui itu semua hanyalah karena Kristus. Oleh karena kita mengakui itu semua oleh karena Kristus, biarpun kita menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal pengabaran-pengabaran palsu, tekanan-tekanan dari luar, tapi karena kita lakukan itu di dalam Kristus, kita pun akan melakukan itu dengan apa? Dengan sukacita. Sehingga satu waktu kita akan berada seperti di tahapan Paulus, bahwa hal yang menurut dunia keuntungan, ternyata itu kerugian. Hal yang menurut kita, hal yang kerugian dulunya, tetapi itu keuntungan. Ketika Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Kristus. Biarlah kita tinggalkan semua kesombongan kita. Kita tanggalkan itu. Ya, identitas lahiriah kita itu yang kita pikir itu menambah kepercayaan diri kita atau menambah bobot pelayanan kita. Ya, kita tanggalkan itu semua. Ya, tapi biarlah kita gunakan identitas Allah di dalam pelayanan kita. Karena hanyalah memang yang diperlukan kita mengenali, ya, yang dikehendaki adalah apa? Mengenali Dia yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Itulah
kepercayaan kita sepenuhnya kepada Kristus. Itulah dasar kita di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan keselamatan, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan, mempelajari dan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh sehingga ada pertobatan yang benar dari dalam diri kita. Kita akan tutup diskusi kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tony. Bapa di sorga, terima kasih satu kesimpulan yang luar biasa bahwa sepenuhnya biarlah kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkau bisa saja menitipkan kepada kami prestasi-prestasi lahiriah, prestasi-prestasi duniawi yang Tuhan sebenarnya berikan itu hanyalah untuk alat bantu bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi di dalam mengerjakan pekerjaan keselamatan ini Tuhan, yang Engkau perlukan hanyalah kami percaya sepenuhnya kepada Kristus. Maka dengan demikian genaplah sukacita kami, karena kami Engkau penuhi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hal yang dulu kami anggap keuntungan itu ternyata kerugian. Dulu yang kami anggap bukanlah hal yang penting, ternyata menjadi hal yang penting. Karena hanya beriman kepadamu, percaya kepadamu, itulah hal yang benar-benar penting di dalam melakukan pekerjaan keselamatan ini. Roh-Mu lah Tuhan menyanggupkan kami menerima ini semua, agar melalui pertobatan setiap hari Engkau bentuk kami semakin rendah hati, kami semakin Engkau bentuk menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kuasa kepada kami Tuhan untuk berserah selalu kepadamu Tuhan, dan karuniakanlah kepada kami selalu Tuhan iman yang teguh, yang percaya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan lah yang memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau lah yang mengampunkan kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sukacita yang kita rasakan akan mempelajari satu pelajaran indah yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar, langganan di channel The Safe Ministry, dan bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.